satu rumah sakit profesor yang terkenal di Indonesia. 90% kanker, 9 benjolan kepala saya. Dan lihat nih, saya pakai rambut palsu di dalam saya. Rambut saya habis dipotong, tinggal pendek-pendek segini, baru numbuh. Ini baru kejadian 6 bulan, belum tahunan. Kemarin waktu udah mulai numbuh, tapi belum panjang, masih pendek, makanya harus pakai rambut. Dan tulang-tulang saya pun banyak sakit karena terlalu banyak konsumsi obat, terus banyak disuntik oleh obat-obat kayak buat radangnya itu. Jadi tulang suka sakit, tapi saya tetap percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya dengan sempurna. Organ tubuh saya ganti dengan sempurna. Saya cuma pakai kekuatan doa sekarang, pakai iman. Dan puji Tuhan, saya terus mau terus menjadi saksi Tuhan. Saya mau terus dipakai oleh Tuhan. Saya mau terus menyenangkan hati Tuhan. Saya terus mau Tuhan mau pakai saya. Saya mau ikut dimanapun Tuhan utus saya mau. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan inilah saya Tuhan, pakailah saya. Saya bilang saya akan memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saya merasakan sukacita, damai sejahtera, mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Setiap hari saya merasakan betapa orang-orang yang banyak orang-orang yang membutuhkan healing, membutuhkan pelayanan, doa-doa dan sebagainya. Dan apa yang saya terjadi dalam hidup saya, proses-proses yang saya alami, saya tahu itu bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan memberikan semuanya karena Tuhan mau pakai saya untuk menjadi berkat untuk orang banyak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati kepada saya, hati yang mengasihi, hati yang memberi, hati yang mengasihi, hati yang tulus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur saya diberikan kesempatan hidup, saya diberikan umur baru, nyawa baru, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketakutan itu ya timbulnya dari ketika itu, waktu itu kan 2 tahun yang lalu kita ada COVID ya. Aduh, itu saya benar-benar, itu saya luar biasa ketakutannya karena banyak mengkonsumsi video-video dari orang-orang yang kena COVID kan. Waktu itu kan memang sempat ada Delta dan sebagainya. Jadi banyak yang meninggal, banyak yang dikubur, termasuk teman-teman saya, orang tuanya. Ada juga yang meninggal, teman saya di arisan juga ada yang meninggal karena COVID. Jadi itu yang membuat saya tambah ketakutan, dan ketakutan itu akhirnya yang membuat saya jadi sakit. Ketakutan itu membuat saya ketakutan sampai saya harus berurusan dengan seorang dokter psikolog. Saya harus konsultasi ke psikolog karena kalau enggak saya nggak bisa tidur, saya stres, saya nangis terus. Berdoa udah berdoa, baca firman, berdoa tetap udah dikasih Tuhan, saya minta lagi. Udah saya kasih Tuhan, saya minta lagi. Karena apa? Ketakutan itu yang yang tidak menyelesaikan. Jadi hampir setiap hari saya ketakutan, dan akhirnya yaitu saya mengalami autoimun, paru-paru, batuk dan sebagainya. Nah itulah karena apa? Karena ya ketakutan, dan semuanya timbul karena ketakutan. Kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau sekarang saya sudah tidak mau, saya perkatakan firman Tuhan, saya perkatakan dengan iman, saya sehat, saya nggak mau takut lagi. Saya sudah disembuhkan, saya sudah sembuh, saya sudah baik. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, tubuh saya adalah bait suci Allah. Jadi bukan sarang penyakit. Jadi saya tidak izinkan ketakutan dalam diri saya itu masuk. Saya selalu katakan dengan iman, saya tidak mau takut, saya tidak mau takut, dan saya tidak takut. Gitu loh. Jadi saya lawan dan puji Tuhan sekarang saya bisa jadi mentor buat orang-orang yang sharing, berdoa buat bersama saya mendoakan orang-orang. Ya saya selalu katakan nggak usah takut, karena saya pernah mengalami itu.
ketakutan itu ya mengandung apa? Jadi mengandung penyakit, mengandung semuanya. Ketakutan itu nggak enak loh, nggak nafsu makan. Saya pernah mengalami ketakutan sampai nggak nafsu makan, sampai kena autoimun, sampai keserang darah saya. Darah saya itu sampai terkena autoimun itu, trombosit saya sampai tinggal sempat tinggal 5.000. Jadi kalau orang 5.000 itu udah pendarahan, udah apa. Saya sempat di rumah menjerit-jerit, ketakutan, menangis, sempat pingsan, dan itu serem sekali kalau ketakutan ya. Saya pingsan dari malam jam 9 nggak bangun sampai jam 8 malam, itu dibawa ke UGD, siangnya dibotong-botong, baru siuman itu jam 8 malam. Jadi ya itu karena apa? Karena takut. Karena takut akhirnya saya nggak nafsu makan, akhirnya yang membuat saya kurang gizi, kekurangan yodium, kekurangan A, kekurangan B. Jadi itulah awal dari semua sebab dari sakit penyakit yang saya alami itu. Sumbernya semua dari ketakutan, kekhawatiran. Kalau aku ibarat nih, pastor bilang belum terlambat tante, selalu dia katakan seperti itu untuk memberikan motivasi kepada saya, untuk menguatkan, untuk memberikan semangat kepada saya. Belum terlambat dengan usia saya seperti ini untuk melayani. Saya untuk mengatakan kepada anak-anak muda semuanya yang ada, yang menonton menonton saya ini, saya katakan kalian yang punya talenta semuanya, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bergeraklah mulai dari sekarang, karena kalau kamu bergerak udah tua seperti saya, sayang gitu loh. Tapi saya tetap bersemangat, saya tahu Tuhan mau pakai saya. Dan buat anak-anak muda, ayo bangkit. Apa yang kalian punya talenta untuk melayani Tuhan, bermain musik kah, mengajar kah, atau apa ya, menyanyi kah, lakukan untuk Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan.